Sepertinya kakak cantik Friend Publika harus tahu. Karena, dirinya sedang dalam pembahasan YouTubers Malaysia dan si Borunaga. Mereka sedang mencari-cari sebuah kesalahan, akan tetapi sebenarnya sama sekali tidak ada kesalahan, dalam mereaksi sebuah video itu. Video yang direaksi berisikan video tentang politik atau sejenisnya, antara Sabah Sarawak dan Semenanjung Malaysia. YouTubers Malaysia ini dan si Borunaga, seolah-olah tidak terima, jika negaranya diusik atau dijadikan bahan untuk sebuah konten, dalam isu perkauman yang ada di Malaysia. Mengapa kami para YouTubers Indonesia, atau netizen Indonesia, membahas sebuah isu perkauman yang ada di Malaysia, atau selalu ingin mengusik Malaysia? Sebenarnya bukan kami ingin mengusik, tetapi kami ingin menunjukkan sebuah perlawanan, kepada para profesor Malaysia, dan para petinggi-petinggi Malaysia, yang selalu saja mengusik kedaulatan negara Indonesia, apapun yang dimiliki oleh Indonesia. Mulai dari makanan, budaya, seni, adat dan tradisi, serta bahasa, bahkan sampai sebuah wilayah, yang sudah jelas-jelas dimiliki oleh kedaulatan negara Republik Indonesia. Kalian para netizen Malaysia, atau para YouTubers Malaysia harus tahu, bahwa kami berbuat seperti ini, dikarenakan ulah orang-orang Anda sendiri. Karena kalian sudah merendahkan bahasa Indonesia, serta bahasa-bahasa daerah yang lainnya, yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan profesor kalian, ingin sekali memiliki apapun yang ada di Indonesia. Kalian seolah-olah ingin merubah dan merusaknya, menganggap kami rakyat Indonesia tidak tahu apa-apa, atau dianggap remeh-temeh, gampang dan mudah saja diatur. Seperti sebuah jati diri sebuah bangsa, dan juga jati diri orang-orang Indonesia di setiap daerahnya. Jelas saja kami sebagai rakyat Indonesia memberikan perlawanan, karena kalian, orang-orang Melayu Malaysia, telah memberikan nama sesuka hati kalian, dengan menyebut wilayah negara Indonesia sebagai wilayah alam Melayu. Karena, negara Indonesia tidak mengenal alam Melayu, bahkan tidak ada alam Melayu, yang ada hanyalah alam Nusantara, yang sekarang sudah menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Jika profesor Malaysia memaksakan kehendak, dengan memakai konsep seperti itu semua sama saja terlihat seperti seolah-olah kami yang ada di Indonesia, kalian anggap sebagai kaum Melayu, yang berbahasa Melayu. Sedangkan kalian tahu, bahwa Indonesia sudah memiliki nama bahasanya sendiri, yaitu, bahasa Indonesia. Juga setiap daerah atau wilayah yang ada di Indonesia, sudah memiliki nama bahasanya sendiri-sendiri. Akan tetapi, dengan seenaknya saja, para profesor kalian ingin merubah, atau menambahkan nama Melayu di setiap nama bahasa, juga di setiap daerah, atau wilayah yang ada di seluruh Indonesia. Jika kalian berbuat seperti itu, atau menginginkan hal seperti itu sama saja dengan penghinaan, untuk sebuah konstitusi yang dimiliki oleh negara Indonesia. Yang sudah jelas-jelas sudah tidak bisa lagi diganggu-gugat, oleh siapapun juga. Video ini mengenai teguran dari warga negara Malaysia untuk segelintir netizen yang suka membuat cerita hoax ya, mengenai Sabah dan Sarawak. Jadi kita dengar teguran seperti apa yang disampaikan oleh warga negara Malaysia ini. Jom. Assalamualaikum. Tak habis-habis setengah netizen Indonesia membuat berita palsu yang sangat teruk kepada Malaysia. Kenapa orang jealous dengki dengan orang Malaysia atau negara Malaysia? Ataupun sesetengah netizen Indonesia memang tak ada kerja dekat Indonesia ke? Tinggal di rumah sehari-hari, main handphone, main TikTok, itu je kerja korang. That's why Indonesia menjadi salah satu negara di Asia yang miskin. Bagi aku, orang Indonesia sangat hebat. Tetapi kenapa sesetengah netizen Indonesia men-upgrade low level korang punya pemikiran daripada bijak kepada sangat dangkal? Sesetengah netizen Indonesia ni memang tak takut dosa ke? Memang korang tak tahu pasal agama korang, Islam ke Kristian ke? Buat berita palsu adalah sangat-sangat berdosa kepada agama ataupun psikologi orang Indonesia, ataupun sesetengah netizen Indonesia memang ada masalah. You need to check, go to hospital. You punya brain mungkin ada problem. Okay, orang Malaysia tidak pernah jealous pada orang Indonesia. Korang nak buat apa di Indonesia, korang buatlah. Kenapa korang nak masuk campur pasal Malaysia? Why seluruh orang Malaysia? Ini apa yang berlaku?
content creator Indonesia buat berita palsu. Sarawak keluar Malaysia, join dengan Indonesia. Stupid, nonsense, sangat merepek. Kenapa lah korang betul-betul kecewa tau dengan setengah-setengah netizen Indonesia. Aku rasa orang Indonesia lain pun agak kecewa dengan orang-orang macam ni. Inilah orang-orang yang menjatuhkan negara Indonesia itu sendiri. Sebabnya marah sangatlah tuh ya. Mungkin selama ini dah ditahan, disabarkan, dipendam dalam hati. Jadi abang ni meluahkan ya unek-unek hatinya karena berita yang telah disebarkan itu sangatlah tidak benar. Saya juga banyak sekali membaca komentar-komentar dari segelintir netizen Indonesia yang mengatakan bahwa Sabah Sarawak itu nak keluar dari Malaysia, nak join ke Indonesia. Itu sangat tidaklah bagus ya buat berita macam itu. Sebab kita tidak perlu ikut campur urusan negara orang. Rakyatnya kan ada, kita urus aja negara kita sendiri, ya kan? Oke, jadi ada juga nih tanggapan dari warga negara Malaysia. Ya, kebetulan beliau ini juga seorang YouTuber dan juga TikTokers. Jadi beliau mencoba untuk menepis lah berita palsu, isu mengenai Sabah Sarawak nak keluar Malaysia dan join ke Indonesia. Jom kita dengar. Buat oleh segelintir YouTuber daripada negara jiran kita yang tercinta, Indonesia. Sebab yang aku tengok benda ni memang dia takkan stop lah. Aku buat je reaction, betulkan apa yang orang beritahu salah tu, dia akan buat lagi. Termasuklah kita dah berjaya kasih ban channel-channel bongok ni, tapi dia buat pula channel baru. Tapi yang aku nak buat reaction untuk video ni sebab diorang cakap dah melampau sangat. Apa yang dia buat ni memang full video dalam channel dia, memang banyak menghina dan menfitnah negara aku, Malaysia. Dan ini adalah antara video yang latest dia buat yang bagi aku sangat-sangat melampau lah. So jom kita tengok apa yang dia nak cakap. Let's go. Hai guys, jumpa lagi. Oh, tu admin dia. Kita akan membahas kasus Sabah dan Sarawak. Ni dah mana dah tahu. Orang Semua Sabah dia dan nak buat duit Sarawak lah ni. kesal karena dianggap rendah oleh orang Semenanjung. Baru-baru ini netizen Sabah dan Sarawak bereaksi menanggapi unggahan seorang pengacara dari Semenanjung Malaysia. Si pengacara amat merendahkan, bahkan terkesan menghina Sabah dan Sarawak. Dia ni ke dia buat reaction dekat isu ni. Video ini memuat pendapat seorang politikus muda dari Sarawak. Yuk kita simak ya. Pada saya, beliau ni dia menghina Sabah dan Sarawak dengan mengatakan kenyataan-kenyataan yang berbau hasutan dan boleh membuat kegusaran di dua buah wilayah ini. So saya baca kenyataan yang beliau sebut dalam laman Facebooknya. Kalau kawan boleh pergi ke laman Facebook ya, Aisyah Abdul Jalil. Dia kata di sini, kalau saya kaki tangan awam diminta bertugas di Sabah dan Sarawak, saya akan resign 24 jam. Sebagai warga Semenanjung Malaysia, saya memandang Sabah dan Sarawak bukan tempat yang indah untuk meneruskan kerjaya. Bukan tempat yang praktikal untuk merancang hidup berkeluarga. Bukan tempat yang ideal untuk membesarkan anak-anak pada usia persekolahan. Bukan tempat yang berbaloi untuk merasai hidup mencabar tetapi terpaksa merisikokan kesihatan mental dan emosi. Let us all be honest, setelah 60 tahun Sabah dan Sarawak join Malaysia, bandingkan apa aja yang ada kat dua negeri ini berbanding Semenanjung Malaysia. Dengan sebegitu besar keluasan geografi, sebegitu ramai rakyat jelata, sebegitu banyak hasil mahsyul bumi, alam dan laut, malamnya Sabah dan Sarawak masih kekal jauh ketinggalan, sangat jauh ketinggalan. Sebab itu kalau nak hukum kaki tangan awam Semenanjung Malaysia, hantar orang ke Sabah dan Sarawak. It's an open secret. Polis ke, doktor ke, cikgu ke, ATC, faham-fahamlah saja bila dihantar bertugas di sana secara paksa rela. Okey? Dan dia juga kata di sini, 60 tahun selepas merdeka bersama Malaysia, Sabah dan Sarawak masih belum berjaya hasilkan rakyat negeri sendiri yang boleh mengisi pekerjaan di negeri sendiri, still terpaksa bergantung dengan rakyat Semenanjung Malaysia untuk berkhidmat di sana. So berhentilah kebang pasal ugutan nak keluar dari Malaysia, tentang macam mana Sabah dan Sarawak nak survive. Ada banyak resources tetapi tak ramai yang berkualiti, memang susah nak maju dan berdikari. Itu part yang dia menghina Sabah Sarawak. Yang kedua, saya lihat dalam laman Facebook beliau juga mengatakan bahawa isu bendera lagu negeri yang tidak mempunyai perkataan Allah. Jadi pada saya ini juga bermain dengan sentimen perkoman secara Menteri Komunikasi, Menteri PDN dan juga pihak PDRM. Tolong ambil tindakan segera dan siasat Aisyah Abdul Jalil ni. Ini loya buruk ni. So saya jawablah kenyataan yang dikeluarkan. Yang pertama aja, Aisyah kena tahu Sabah dan Sarawak itu bukan negeri. Sebab itu Sabah dan Sarawak sampai hari ini memohon untuk menggunakan perkataan wilayah. Wilayah apabila kita membentuk Malaysia ni adalah terdiri daripada Singapura, Sabah dan Sarawak. Jadi selama ni orang-orang politik membuat satu statement yang konon-kononnya Singapura keluar itu adalah milik Malaysia dan gini-gini. Dalam kita nak membentuk Malaysia ya, Singapura adalah wilayah. Sebab itu dia boleh keluar. Dalam MA 63 juga sebenarnya sudah dilanggar. Iaitu kita boleh saja Sabah Sarawak itu keluar hari ini kerana Singapura dah keluar. Itu tergantung kepada Sabah Sarawak Pak nak keluar. Kak Aisyah, kamu datang ke Sarawak, tidak semua kawasan itu memang teruk kerana keluasan itu yang kamu cakap itu betul. Tetapi untuk kita nak meratakan kemiskinan, pembelajaran dan sebagainya ini,
negara maju Singapura pun masih ramai gelandangan tidur di tepi pantai. Salah kita. Kamu Alah, apa Aisyah juga kat. cebok tai dekat pantat kamu, dekat buntut kamu, pantat itu bahasa Indonesia, dekat buntut kamu dengan tangan kamu ini cuci, kamu tak payah sembang kencang. Ya, kita sama-sama dalam negara yang telah terbentuk ni oleh orang-orang politik lama dahulu, oleh pemimpin-pemimpin lama kita dahulu. Kita duduk tak payah nak cerita, nak sembang kencang. Itulah guys, Dekat lagi. muda dari Sarawak. Ia menanggapi komentar seorang pengacara dari Semenanjung. Selama ini memang ada perbedaan yang besar antara Semenanjung dengan Sabah Sarawak. Di Semenanjung, politik perkauman amat menonjol. Hampir setiap hari selalu ribut urusan perkauman di sana, terutama konflik kaum Melayu dengan kaum Cina. Walau tidak terlalu maju, kehidupan di Sabah Sarawak Kak Mina ni kau bukan orang Malaysia, dan kan? kaum di Sabah dan Kau Sarawak orang Indonesia sibuk pasal Malaysia besar. suku dan agama di Sabah dan Sarawak mirip yang terjadi di Indonesia. Yuk kita lanjut lagi ya. Kamu nak mengatakan isu Sabah dan Sarawak. Kau buat duit haramnya tau dekat Pertama, YouTube ni. sumbangan besar Bloody Sabah hell. Sarawak ke Semenanjung itu. Itulah yang kamu lihat kemajuan yang ada di Semenanjung. Orang-orang politik lama ni, sebab itu anak-anak muda di Sabah dan Sarawak mengungkit isu minyak. Kerana di Semenanjung juga tak maju. Tetapi dicuri. Harta daripada Sabah dan Sarawak dibawa ke pusat dan akhirnya hasilnya pun tak nampak di Semenanjung, tetapi tak nampak juga di Sabah Sarawak. Banyak yang saya boleh nak cerita. Kalau Sabah Sarawak tidak duduk dalam Malaysia, memang mungkin daripada awalnya agak susah lah. Tetapi hari ini, kalau Sabah dan Sarawak tu keluar daripada Malaysia, banyak manfaat yang orang Sabah Sarawak boleh dapat tahu. Betul? Setuju? Setuju kita dekat Aisyah. Sabah dan Sarawak keluar daripada Malaysia, sekarang ni kita dah ramai dah orang profesional. Setuju? Kita dah, kalau contohnya Sabah dan Sarawak itu memerintah negeri mereka sendiri. Yang pertama, kita akan dapat ketua polis negara sendiri. Dah melahirkan satu peluang pekerjaan ni. Kita akan tubuhkan jabatan polis negara kita sendiri. Daripada 4 bintang, 3 bintang, 2 bintang itu dekat polis. Dekat tenteranya begitu juga. Dekat tentera utara dan sebagainya ini semua. Kita akan dapat banyak manfaat. Kita akan lahirkan immigration yang ramai dan tidak perlu. Yang ruginya Semenanjung, peluang pekerjaan kamu semakin sempit. Sabah dan Sarawak, dia akan melonjak satu peluang pekerjaan yang lebih banyak kepada orang-orang Sabah dan Sarawak. Dan akhirnya, hasil bumi 100% boleh ditakluki oleh negeri dan akhirnya kalau negeri wilayah itu keluar dan akhirnya boleh dipecahkan jadi negeri kecil dan akhirnya boleh membangunkan. Mungkin kita akan pakai pemimpinnya presiden. Di bawah presiden itu mungkin macam Indonesia, ada bupatinya, ada gubernurnya di setiap. Mungkin di Kuching satu gubernur, jadi maka dia lebih ini. Tetapi bukan kehendak kita nak begitu. Tetapi kalau Aisyah nak bercerita begitu, saya rasa struktur politik, struktur rakyat di sini kualitinya sudah cukup. Begitulah guys reaksi orang Sarawak terhadap pendapat orang Mina Sarawak. ni. Kita tak mau ikut campur masalah. Telegram Mina yang YouTuber ni tau. Sarawak mau lepas dari Kau Indonesia, sibuk pasal Malaysia, kita Pak. bukan. Pembahasan ini hanya untuk menambah pengetahuan orang Indonesia. Kita hanya ingin tahu Untuk cara apa? berpikir orang Malaysia, terutama kaum Melayu di sana. Untuk apa? Kaum Melayu Malaysia selama ini selalu ikut campur urusan bangsa Indonesia, terutama menyangkut budaya dan bahasa Indonesia. Terima kasih sudah Rotak kau. Kepada YouTuber jahanam daripada Indonesia ni, kau mengaku je lah kau nak view, kau nak cari duit kat YouTube. Dan kau pun tahu kan, kalau kau daripada Indonesia buat video pasal Malaysia, memang dapat banyak view daripada Malaysia kan. Ini muka ni kalau aku kahakkan dengan ni, memang habis ni. Dekat channel dia ni, dia punya semua video-video dia memang semua ke arah Malaysia, fitnah Malaysia, kutuk Malaysia je ni. Ini geng-geng ni lah ni, maling-maling bercadang ni kepada orang Malaysia dan kepada orang Indonesia juga. Cakap korang punya YouTuber ni, yang minah YouTuber Indonesia ni 100% tak tepat. Kenyataan daripada makcik bernama Aisyah Abdul Jalil ni adalah kenyataan peribadi, tak mewakili warga Semenanjung Malaysia. Tambah-tambah yang dia cakap, seandainya orang daripada Semenanjung ditukarkan tempat pekerjaan dekat Sabah dan Sarawak, diorang akan anggap sebagai hukuman. Sebab katanya Sabah Sarawak ni memang kononnya mundur, tak ada apa-apa, tipu lah. Orang seronok duduk kat Sabah Sarawak apa. Yang sebenarnya dikatakan sebagai hukuman tu adalah, Sabah Sarawak ni jauh, kena naik flight. Dan orang-orang yang kena posting, kena transfer ni, dia terpaksa berjauhan dengan keluarga. Untuk reaction Daniel Jani ni, aku setuju. Ya, sebab dia orang Sabah, orang Sarawak. Apa yang dia cakap tu, semua aku setuju. Itu yang dia cakap tu adalah membalas kenyataan Aisyah Abdul Jalil makcik ni lah. Dan tak adanya kata Sabah Sarawak nak keluar Malaysia lah, nak tiru Indonesia. Apa nak tiru Indonesia? Jadi kepada korang, aku akan letakkan link channel Mina ni dekat komen nanti. Korang bolehlah report
report terus, kasih take down, sebab video-video ni memang merosakkan hubungan baik di antara Indonesia dan Malaysia. Orang Indonesia juga aku minta tolonglah report channel ni supaya boleh di take down kan. Cerita pengalaman saya sewaktu datang ke Sarawak ya, masa gawai itu saya tengok di sana keluarga memang sangat harmonis. Dalam satu dewan macam food court begitu ya, ramai sekali semua bangsa ada di situ makan ya. Ada orang Cina ya, bangsa Cina, bangsa Melayu begitu, Iban begitu kan, dan lagi lah seperti suami saya kan dia orang Bidayuh ya, di situ mereka satu tempat makan sama-sama begitu. Dan sewaktu gawai ya, sambutan gawai itu orang-orang Cina tuh ramai yang datang ke rumah mertua saya dan mereka fasih bahasa Bidayuh ya. Jadi ini saran aja lah, kita tidak perlulah ikut campur untuk negara orang lain ya. Ini sangat tidak bagus untuk mempererat hubungan kedua negara ini. Memang tidak akan terjadi jika ada isu-isu seperti ini. Ini sangat sensitif. Bagaimana kalau ada ya YouTuber dari Malaysia buat isu seperti itu? Contohnya Aceh mau pisah dari Indonesia, Papua mau pisah dari Indonesia. Ini contoh ya. Bagaimana perasaan kita? Padahal ya isu itu tidak benar, kejadian itu tidak benar. Pasti sakit hati kan? Itulah yang dirasakan oleh warga negara Malaysia. Mereka ya di sini hidup dengan damai. Jadi kita yang tidak tahu, yang kita hanya lihat di berita-berita, di video-video itu kan sebagian dari politik, sudah menyangkut isu perkauman. Kita tidak boleh mengungkit-ungkit atau menaikkan isu-isu perkauman seperti itu. Sedangkan orang Malaysia pun jarang sekali. Dan dengar ya apa kata YouTuber tadi, itu adalah dari pribadi, tidak menyangkut ke seluruh orang semenanjung. Pernah tak YouTuber dari Malaysia membangkitkan isu-isu perkauman di Indonesia sana? Ya padahal ya kalau ditengok banyak juga ya video-video yang telah disebar, di-share, viral mengenai kejadian-kejadian di Indonesia. Ada tak YouTuber-YouTuber Malaysia membahasnya? Tidak, karena mereka menghormati negara orang, tidak ingin ikut campur negara orang, karena mereka juga sedang memperbaiki negaranya sendiri. Jadi tidak ada waktu ingin ya cebok dengan negara orang. Betapa lucu Profesor Malaysia bernama Bustami Revani ini. Dia amat menggebu-gebu mengajari orang Indonesia mengenai teori dekolonisasi Nusantara. Artinya, membebaskan segala hal yang berbau penjajah di Nusantara, lalu membuat paradigma baru dalam berbagai aspek. Di antaranya aspek sejarah, wilayah, hingga bahasa dan budaya. Padahal, orang Indonesia sudah melakukan hal itu sejak merdeka. Justru Malaysia sendiri masih melestarikan warisan tatanan kolonial. Kita lihat sejumlah kesultanan yang dulu menjadi pemuja British masih dipertahankan, bahkan dilembagakan. Padahal mereka jelas memihak penjajah. Konstitusi Malaysia pun masih berbahasa Inggris karena dulu memang dibuatkan oleh British. Bahkan, dalam merayakan Hari Pahlawan, Malaysia tetap memakai tugu negara sebagai simbol. Padahal tugu ini berupa patung tentara British. Dengan kata lain, orang Malaysia masih menganggap prajurit British sebagai pahlawan mereka. Lalu, apa sebetulnya maksud dari Profesor Bustami? Kenapa ia tidak menyarankan pemerintah Malaysia sendiri untuk melakukan dekolonisasi di negaranya terlebih dulu? Kalau Indonesia, sudah jelas sejak dulu anti penjajah. Rupanya memang ada udang di balik batu. Profesor Bustami agaknya ingin menyebarkan propaganda mengenai kemelayuan. Ia ingin memelayukan Nusantara dan berharap bisa mengklaim budaya dan bahasa dari wilayah Indonesia. Selanjutnya, kita simak propaganda dia dalam video reaksi berikut ini. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas propaganda Profesor Malaysia mengenai dekolonisasi Nusantara. Propaganda ini sungguh lucu karena ia seolah mengajari orang Indonesia mengenai sikap anti penjajah. Tapi tujuan dibaliknya sebetulnya untuk mengklaim budaya dan bahasa Indonesia. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Jadi ini sebetulnya bulan merdeka, dan dalam social science sendiri, dalam FISIP ya, ada pergerakan, ada movement, ada mobilisasi untuk memerdekakan bidang ini dari Eurocentrism ya, untuk mendekolonisasinya mempunyai 5 dimensi. Pertama, dekolonisasi paradigma sejarah, kedua dekolonisasi paradigma wilayah, ketiga dekolonisasi paradigma identitas, keempat dekolonisasi paradigma bahasa, kelima dekolonisasi paradigma budaya dan warisan. Namanya bahasa, mungkin bahasa itu, maka saya bilang nggak apa-apa kalau sudah diterima sebagai bahasa Brunei, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, apa saja, tetapi letak saja perkataan Melayu di sana. Bahasa Melayu
Malaysia, bahasa Melayu Indonesia, bahasa Melayu Brunei, dan setiap bahasa itu ada kekuatannya. Contohnya bahasa Indonesia itu satu bahasa yang sudah lebih terbuka daripada bahasa Melayu Malaysia, dan banyak kosakatanya lebih banyak di bahasa Melayu Indonesia berbanding dengan bahasa Melayu Malaysia. Dan ini maka nasionalisme kita haruslah dikolonisasikan sehingga kita mengangkat rumpun sebagai identitas kita bersama, identitas nasional kita. Maka kalaulah kita bisa bilang Melayu Bugis, Melayu Minang, Melayu Bawayan, ya itu kan lebih hebat lagi kerana itu mengikat secara budaya kita kan. Dan banyak budaya dan produk-produk budaya kita yang kita menjadi yang kita berbagi bersama. You share together, right? Jadi ucapan Profesor Bustami mengenai dekolonisasi Nusantara tadi hanya omong kosong. Tujuan utamanya tetap berusaha mencuri budaya dan bahasa Indonesia. Sebab Malaysia sendiri hingga sekarang belum sanggup melakukan dekolonisasi. Untuk Anda para YouTubers Malaysia dan si Boru Naga, kalian harus tahu. Kami merespon, serta mengkomentari tentang konflik perkauman yang ada di negara Malaysia, karena negara Malaysia lah yang terlebih dahulu, yang sudah berani dan teramat lancang sekali, mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu tidak ada. Serta bahasa Indonesia, diberi sebuah label Melayu. Bahkan juga daerah yang ada di Indonesia, dianggap sebagai Melayu. Dan pada setiap nama daerah yang ada di Indonesia, serta bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia, diberi nama Melayu. Lalu semua itu kalian anggap apa? Apakah hanya sekedar kerja sama? Itu bukanlah kerja sama untuk membentuk sebuah kekuatan. Tapi itu semua, yang kalian lakukan hanya untuk memelayukan wilayah-wilayah yang ada di Indonesia, serta bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia pun dimelayukan. Jika ingin menjadi YouTubers yang selalu membuat konten reaksi, jadilah seperti konten reaksi Rusdi Rusli, serta yang lainnya. Mereka mereaksi sebuah video bukan untuk menghina, tapi untuk memberikan pendapat, dan memberikan pengetahuan. Dan pendapat-pendapat mereka pun selalu tidak saling menyudutkan, selalu memberikan suatu alasan, mengapa ada video semacam itu, atau mengapa YouTubers Indonesia merespons seperti itu. Mereka selalu memberikan reaksi jawaban yang penuh pemikiran. Tidak seperti Anda, wahai Rais Hamid. Anda selalu merespon dengan reaksi perkataan hinaan, cacian, dan sebagainya. Serta merendahkan kehidupan seseorang. Anda para YouTubers Malaysia, dan si Boru Naga itu sama saja, diibaratkan seperti 11-12. Jangan merendahkan seseorang yang mencari uang melalui YouTube, karena Anda pun mencari uang melalui YouTube. Jika ingin mengkoreksi seseorang, kami sarankan, untuk terlebih dahulu, koreksilah diri Anda sendiri. Apakah yang Anda lakukan semua itu, adalah hal yang baik? Baik menurut Anda, belum tentu baik menurut kami. Cukup sekian pembahasan dari kami, terima kasih, sampai jumpa lagi.